Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratal mukarramin yang kita takdimi, kita muliakan, ketua dan segenap jajaran pimpinan Staidi Al-Hikmah, para pengajar, para pamong, keluarga besar Staidi Al-Hikmah, dan juga seluruh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, para hadirin hadirat sekalian, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada siang hari ini di rumah Allah tercinta ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim, ayhuwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah yang akan selalu terasa di dalam kehidupan kita adalah terjadinya perubahan-perubahan. Dan apa yang kita rasakan hari ini, perubahan-perubahan itu begitu cepat dan disruptif. Apa yang dulu bisa diandalkan, hari-hari ini tiba-tiba menjadi tidak relevan. Orang-orang pada masa bapak saya dalam menempuh pendidikan sampai lulus SMA itu sudah baik, dan bahkan sudah sangat bisa digunakan bekal pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik bagi masa depan. Tidak lama kemudian pada masa paman-paman saya, maka lulus SMA menjadi tidak cukup. Ada yang kemudian mengambil sarjana muda, ada yang BA, ada yang BSc, ada yang BCHK, dan lain sebagainya.
Dan di generasi yang lebih muda lagi, sarjana muda menjadi tidak cukup. Orang harus menyempurnakan pendidikannya menjadi sarjana strata 1. Dan tiba-tiba sarjana strata 1 juga kehilangan relevansinya. Apalagi saya generasi yang mengalami ketika sekolah menengah adanya krisis ekonomi 1997-98. Maka ketika saya menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di tahun-tahun berikutnya, itu pengangguran bergelar sarjana itu mencapai ratusan ribu orang. Demikian pula sampai ke hari ini, relevansi gelar kependidikan menjadi semakin tipis. Untuk menjadi kepala sekolah, kebanyakan kepala sekolah di kota Yogyakarta untuk kepala SMA itu gelarnya doktor. Bahkan untuk menjadi kepala tata usaha di beberapa instansi, mereka juga harus menempuh pendidikan di jenjang S3. Semakin tidak relevan dan semakin tidak kompetitif menghadapi perubahan zaman. Dahulu ada pekerjaan-pekerjaan bergengsi, seperti misalnya menjadi dokter. Kalau menjadi dokter lulusan tahun 70-an, 80-an, 90-an, kata orang pada masa itu hampir pasti kaya nanti. Tetapi lulus kedokteran di zaman ini tantangannya terlalu pelik. Anda menempuh pendidikan yang panjang, lalu melalui sistem koasistensi yang juga tidak pendek, sesudah itu ada magang, untuk kemudian diuji setiap tahun mendapatkan UKDI, ujian kompetensi dokter. Ketika berpraktek hanya praktek umum, maka sudah semakin jarang rumah sakit besar yang membutuhkan, apalagi praktek mandiri semakin banyak saingannya. Belum lagi masyarakat kita sekarang kalau sakit bukan tanya kepada dokter, tapi tanya kepada Google. Obatnya beli sendiri, itu pun online. Dan semua menjadi tidak relevan. Pendidikan dokter spesialis dengan biaya yang sangat besar, beban-beban psikologis yang sangat berat, bahkan memakan korban. Terjadi. Itu kita belum membicarakan nanti orang untuk melakukan diagnosis, anamnesis, itu tidak perlu lagi berwawancara dengan dokter, tetapi tinggal masuk ke scanner, di-scan seluruh tubuhnya, ketahuan mana organ bermasalah, mana metabolisme yang terganggu, dan apa treatment yang harus dilakukan. Semuanya dengan pencet satu tombol. Perubahan terjadi di semua lini. Di mana kemudian misalnya generasi saya masih generasi yang kalau membutuhkan ilmu maka pergi ke toko buku mencari subjek atau tema yang dikehendaki untuk dibeli. Hari ini orang tidak ke toko buku. Kalaupun datang ke toko buku, sifatnya sightseeing, lihat-lihat pemandangan. Sebagai sebuah wisata atau wisata keluarga. Hari ini pemilik perusahaan transportasi terbesar di dunia tidak punya satupun kendaraan bermotor. Yang memiliki kendaraan bermotor itu para drivernya sendiri. Mereka hanya menyediakan aplikasi. Hari ini jaringan hotel terbesar di dunia tidak punya satu kamar pun. Yang punya kamar orang lain yang mendaftarkan kamar-kamar mereka ke aplikasi yang dibuatnya. Hari ini
lanskap bisnis berubah. Yogyakarta adalah kota dengan kepadatan coffee shop tertinggi di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Dalam satu kota Yogyakarta terdapat lebih dari 3.500 coffee shop. Belum menghitung angkringan yang tradisional. Ini adalah jumlah terpadat dibandingkan kota-kota besar yang lain. Mengalahkan Jakarta, Surabaya, Semarang, Surakarta, Medan, Makassar, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa di Jogja banyak coffee shop? Apakah orang Jogja itu ngantukan? Sehingga mereka harus banyak-banyak minum kopi? Bukan. Karena coffee shop itu bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi untuk menegaskan gaya hidup. Karena hari ini Anda berfoto di belakang meja dengan kursi empuk yang di meja itu ada tulisan direktur utama, itu kalah keren dengan Anda berfoto di sebuah cafe dan coworking space yang kemudian Anda pegang sebuah tablet ataupun kemudian laptop dengan simbol apel yang sudah tergigit. Misalnya, di sampingnya ada kopi dengan latte art berbentuk bunga, daun, ataupun hati. Lalu Anda difoto sedang bekerja di situ, backgroundnya mesin kopi. Itu lebih keren daripada berfoto di belakang meja yang ada tulisannya direktur utama. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita anggap memiliki skill yang tinggi, sulit dipelajari, maka hampir semua bisa tergantikan oleh AI. Ilustrator, desainer grafis, apalagi kalau sekedar mengerjakan tugas, bahkan skripsi. Semua tergantikan, copywriting tergantikan, dan seterusnya. Perubahan itu disruptif, menghilangkan, menelan begitu banyak hal yang selama ini mungkin menjadi andalan orang-orang. Sehingga kita manusia dipaksa berubah. Karena kalau tidak berubah, maka akan terlindas oleh perkembangan yang begitu cepat. 25 tahun yang lalu, generasi saya adalah generasi yang masih mengetahui apa hubungan antara pensil 2B dengan kaset berpita. Udah nggak tahu kan ya? Untuk fast forward dan rewind. Generasi hari ini tidak. Bahkan ada teman saya masih menyimpan disket. Anda tahu disket? Perangkat penyimpanan yang zaman saya SMP ukuran 1,44 megabytes itu sudah sangat besar. Itu dia simpen. Apalagi yang 3,5. Yang 1,44 megabyte itu yang sudah dianggap besar. Itu teman saya mengeluarkan itu, ditunjukkan kepada anaknya. Komentar anaknya, ayah buat apa men-print 3D icon safe? Jadi dia mengira disket itu adalah hasil printing 3 dimensi dari icon safe. Anda tahu icon safe ya? Itu gambarnya disket. Itu dulu ada barang fisiknya di zaman saya muda. Gitu kan? Sekarang orang sudah tidak mengenal itu. Dengan perangkat-perangkat penyimpanan yang semakin besar. Sekarang itu bukan cuma gigabyte tapi sudah terabyte. Bahkan apalagi yang lebih tinggi lagi? Lebih tinggi dari tera, ada. Sudah tersedia. Komputer di zaman bapak saya muda itu ukurannya satu ruangan. Hari ini kita memindahkannya ke dalam piranti sekecil ini. Ini televisi, radio, tape recorder, sound system, proyektor, semuanya masuk ke dalam sebuah alat yang ada dalam genggaman kita. Jadi perubahan ini memang luar biasa.
Maka teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bijaksanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 1400 tahun yang lalu mengajarkan kepada kita untuk terus peka membaca tanda-tanda perubahan zaman dengan mensunnahkan kita pada setiap Jumat membaca satu surah tentang pemuda dan perubahan. Itulah Suratul Kahfi. Ketika Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, juga beliau sebutkan dalam kitab Al-Adkar, kenapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat akan menjadi cahaya penerang di antara dua Jumat. Maka beliau menjelaskan, pertama karena suratul Kahfi merangkum bentuk-bentuk ujian yang pasti akan dilewati manusia dalam kehidupan. Ujian apa saja? Ujian iman seperti para pemuda Ashabul Kahfi, ujian ilmu seperti kisah Musa dan Khidir, ujian harta seperti kisah dua pemilik kebun, dan ujian kekuasaan seperti cerita Dzulqarnain. Jadi suratul Kahfi merekam dan memberikan pelajaran-pelajaran penting terkait bentuk-bentuk ujian yang akan dihadapi manusia di dalam kehidupan sepanjang zaman. Yang berikutnya, kata beliau, karena suratul Kahfi memaparkan kepada kita, kepada umat ini, untuk selalu menjaga kemudaan dalam jiwa, karena kita akan menghadapi perubahan-perubahan zaman yang luar biasa, sebagaimana juga perubahan zaman yang luar biasa itu dialami oleh para pemuda Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innahum, sesungguhnya mereka para Ashabul Kahfi itu, fityatun, adalah para pemuda, amanu, yang para pemuda itu beriman, bi rabbihim, alhamdulillah, mereka adalah para pemuda yang beriman bi rabbihim, kepada Rabbnya mereka, pencipta mereka, pemberi rizki mereka, pengatur segala urusan mereka, pemilik mereka, penguasa mereka. Wazidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Warabatna, dan kami pertautkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, ingatlah ketika mereka berdiri, faqalu, dan mereka menyatakan sikapnya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kami adalah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Tidak kami ini menyeru kepada selain Dia. Jika kami melakukan itu, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang keliru. Jadi inilah para pemuda yang dari apa yang digambarkan oleh Allah kepada mereka, kata Imam An-Nawawi tadi,
umat Islam akan selalu menemukan kemudahan untuk menghadapi berbagai tantangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Umat ini diminta oleh Allah untuk menjadi umat yang selalu muda, berjiwa muda. Apakah muda itu? Muda itu sering disebut masih hijau. Orang muda masih hijau. Hijau itu warna penanda produktivitas. Oleh karena itu, bagian dari pohon yang Allah berikan amanat untuk mengubah energi matahari menjadi bahan pangan untuk seluruh penduduk bumi adalah zat yang namanya klorofil, hijau daun. Hijau warna yang menunjukkan belum matang. Kamu masih hijau, berarti kamu belum matang. Tapi di tengah perubahan, masih hijau jauh lebih menguntungkan daripada belum matang, daripada sudah matang. Karena kalau sudah matang dengan perubahan yang cepat, membusuknya juga cepat. Tapi kalau masih hijau, dia masih tumbuh, dia masih bertunas, dia terus masih akan berkembang. Dan masih hijau itu sering diterjemahkan belum berpengalaman. Pada sebuah zaman yang stabil, statis, perkembangannya lambat, maka pengalaman itu penting. Tapi pada zaman yang perubahannya sangat cepat, pengalaman menjadi tidak penting. Karena pengalaman itu sering berarti suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Sehingga yang lebih dibutuhkan di saat-saat perubahan begitu cepat bukan pengalaman, tetapi keberanian untuk membuat terobosan, breakthrough. Dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh umat ini sepanjang sejarah, karena mereka menghayati Suratul Kahfi. Anak muda yang tidak terjebak kepada romantisme masa lalu, tetapi selalu hadir, relevan, menghijau, tumbuh, dan menghadapi masalah-masalah baru dengan cara-cara yang baru pula. Itulah yang diharapkan dari kita semua ketika kita ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi wadhifah untuk membaca Suratul Kahfi di setiap Jumat, untuk menjadi orang yang berjiwa muda. Karena jiwa muda itu begitu penting. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bertadabbur mengatakan, pemuda itu tidur saja membawa perubahan, apalagi kalau bangun. Dan ketika pemuda-pemuda itu tidur selama 309 tahun secara komariah alias 300 tahun secara syamsiah, maka begitu mereka bangun, negeri yang dulu memusuhi keimanan dan kebenaran kini sudah menjadi negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dulu gigih berjuang menjaga iman sampai dikejar-kejar menjadi buronan, hari itu sudah menjadi legend yang sangat-sangat dihormati dan dicintai. Jadi spiritnya fityah, anak-anak yang muda, yang jiwanya muda, pikirannya muda,
sikap-sikapnya muda adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan menghadapi perubahan yang cepat dan dahsyat. Maka itu mengasah kemudaan itu selalu penting. Berani menjelajah terra incognita, wilayah-wilayah baru, mencoba hal-hal baru, mempelajari keterampilan-keterampilan baru, menguasai skill-skill baru, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, membuka wawasan yang baru, sangat penting untuk dilakukan. Anda di Study Al-Hikmah mungkin belajar di ilmu Al-Quran dan tafsir, atau belajar di ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Itu menjadi main subjek Anda. Tetapi anak muda tidak berhenti pada apa yang ada di hadapannya. Anda belajar tentang Al-Quran dan tafsir, lalu Anda belajar bagaimana mengkomunikasikan Quran dan tafsir itu secara asyik kepada anak-anak muda Gen Z yang semakin sulit diajak ikut kajian. Apalagi kajian tafsir, apalagi tafsir yang dibahas dari At-Tabari, Qurtubi, sampai kemudian Ibnu Katsir. Mereka semua sudah tidak connect dengan itu. Mereka semua sudah tidak merasa relate dengan itu. Bagaimana teman-teman di ilmu Al-Quran dan tafsir kemudian menghadirkan Quran sebagai sebuah panduan hidup untuk anak-anak muda yang menghadapi masalah-masalah hari ini? Generasi Z kita, Gen Z, keluhan mereka adalah tentang anxiety. Keluhan mereka adalah tentang menjadi sandwich generation. Keluhan mereka adalah tentang insecure terhadap masa depan. Keluhan mereka adalah tentang marriage is scary. Keluhan mereka adalah tentang mereka menghadapi masalah-masalah itu. Maka saya menemukan, misalnya ada seorang anak muda di Jogja menghimpun teman-temannya yang mengambil jurusan disiplin ilmu, dibimbing oleh seorang ustadz yang juga pakar di bidang tafsir, lalu membuat satu akun di Instagram, nama akunnya Quran Review. Tahu akun itu? Asyik nggak cara menyampaikan pemahaman tentang Quran? Yes, salah satunya. Ada anak-anak muda yang peduli ini Quran menjawab semua persoalan kita. Kita yakin itu. Tapi bagaimana caranya supaya anak-anak muda dengan segala masalahnya itu merasa dekat dan mau dijawab oleh Quran? Maka mereka menjembatani dengan uraian-uraian yang mengasyikkan dan relate dengan Gen Z. Teman-teman di komunikasi penyiaran Islam, oke, Anda belajar segala teorinya tentang komunikasi dan penyiaran. Tetapi lalu hari ini sudah mulai harus berpikir, penyiaran seperti apa yang masih relate dengan Gen Z? Emangnya lulus dari sini mau kerja sebagai penyiar radio saja? Berapa orang Indonesia yang masih mendengarkan radio? Berapa orang Indonesia yang masih menyimak audio-audio yang disiarkan? Bagaimana menjadikan apa yang kita kaji, kita pelajari menjadi sesuatu hal yang relevan. Itu menjadi PR-PR kita. Saya menulis buku, judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu, terbit tahun 2004, awal 2004. Ada yang baru lahir ya. Ketika Anda lahir, saya sudah menerbitkan buku.
Hari ini tidak mungkin bagi saya menawarkan buku itu secara langsung kepada Gen Z yang mereka merasa tidak relate. Apaan agar bidadari cemburu padamu? Tetapi ketika buku itu oleh tim kami, ada Mas Ale, ada Mas Alfredo, ada Mas Wahyu Aditya, diterjemahkan menjadi film-film pendek, lalu diramu dengan event, dijadikan sebagai kajian online misalnya, dia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ketika kami buat menjadi kajian online disertai dengan film-film pendek, lebih dari 12.000 orang langsung mendaftar di pekan pertama untuk mengikuti kajian itu. Ketika kami kemarin menyelenggarakan eventnya, kita bikin jadi satu event di Balai Sarbini, maka 1.300 seat langsung full book. Karena kita berusaha untuk terus merelevankan pesan-pesan dakwah itu. Ketika anak sekarang jangankan baca buku, baca WhatsApp yang terlalu panjang aja terlewat. Bagaimana mereka bisa tetap menerima relevansi dari pesan-pesan dakwah tersebut? Itu mulai dipikirkan. Itulah generasi muda. Saya merasa sudah tidak muda lagi. Kadang-kadang mikirnya masih cara lama. Tapi alhamdulillah, karena mau berdiskusi, open mind, menerima anak-anak muda ini dengan gagasan-gagasan briliannya, memfasilitasi mereka, ini menjadi sesuatu yang bisa memperpanjang dakwah yang saya rintis, mungkin dengan menulis buku di 20 tahun yang lalu itu. Jadi stay relevan itu salah satu yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Innahum fityatun. Oleh karena itu semua rasul hebat itu adalah yang relevan dengan zamannya. Semua rasul yang hebat adalah orang-orang yang relevan dengan zamannya. Selebritis pada zaman Nabi Musa alaihi salam adalah para tukang sihir. Mereka dekat dengan kekuasaan raja, di tengah-tengah masyarakat sangat dihormati, pengaruhnya luar biasa, kalau bikin pertunjukan ribuan orang menonton. Selebritis zaman Nabi Musa adalah para tukang sihir. Maka untuk menjadi pembawa dakwah, kuncinya Musa alaihi salam harus bisa mengalahkan para tukang sihir itu. Selebritis pada zaman Nabi Isa alaihi salam adalah para tabib. Orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan dan penyembuhan, yang dengan itu mereka mendapatkan kedudukan tinggi dan dipercaya oleh masyarakat. Maka Nabi Isa alaihi salam oleh Allah dibekali keunggulan untuk mengalahkan semua tabib. Penyakit kusta para tabib tidak bisa menyembuhkan. Alaihissalam bisa. Yang bisu mana ada yang bisa menyembuhkan. Isa bisa diizinkan Allah membuat yang bisu bisa bicara. Bahkan yang mati bisa dihidupkan kembali. Jadi dai yang keren itu harus bisa mengungguli selebritis pada zamannya. Selebritis pada zaman Rasulullah Muhammad SAW adalah para penyair. Karena itulah orang Quraisy itu disebut qaumun ummiyun, kaum yang umi. Anda tahu kenapa mereka memilih untuk tidak menulis dan membaca? Kaum yang umi itu kan diterjemahkan kaum yang memilih untuk tidak menulis dan tidak membaca. Karena menulis dan membaca itu tanda kurang cerdas, tidak menulis dan tidak membaca itu tanda kecerdasan. Bingung? Aneh ya? Karena kita bicara dunia penyair. Kalau ada penyair, lihat pemandangan indah, fenomena menarik, kejadian unik, tidak perlu alat tulis, tidak perlu pena, tidak perlu kertas, lalu langsung dari lisannya teruntai bait-bait syair yang sangat indah,
beruntai-untai panjang tak putus-putus, maka penyair seperti itu disebut penyair cerdas. Tapi kalau ada penyair, lihat pemandangan indah, kejadian menarik, fenomena unik, dia nyari pena dan kertas dulu. Bentar-bentar ini saya susun syairnya, kayaknya bagus. Lalu dia nulis dulu, belum membacakan syairnya, maka penyair yang seperti ini penyair kurang cerdas. Iya kan? Faham jadi konteksnya ya? Kalau ada penyair sedang tampil membacakan syairnya, lalu ada penyair lain yang mengutip 2 baris dari syair orang yang tampil, lalu dengan 2 baris susunannya sendiri membantah syair itu sampai telak. Dan itu dia lakukan beruntai-untai tak putus-putus langsung tanpa bantuan alat tulis, maka penyair itu cerdas. Tapi kalau ada penyair sedang tampil, lalu misalnya penyair lain menyimak, wah ini harus saya bantah ini. Lalu dia kemudian tulis dulu syairnya orang itu, bawahnya baru dia tulis syairnya sendiri. Maka itu penyair yang kurang cerdas. Jadi paham konteksnya kenapa orang zaman itu menganggap orang yang tidak membaca, tidak menulis, itu lebih cerdas daripada orang yang membaca dan menulis? Ya, itulah dunia penyair. Karena selebritis di zaman Rasulullah SAW adalah para penyair, maka Quran ketika datang harus meruntuhkan semua kaidah syair-syair itu dan mengunggulinya dengan keindahan maupun keagungan maknanya. Jadi semua Rasul ini adalah pembawa pesan, pembawa risalah, dan mereka harus selalu bisa tampil relevan, relate dengan zamannya, bahkan mengungguli selebritis-selebritis zamannya. Saya sama teman-teman di tim masih punya cita-cita. Selebritis di zaman kami saat ini adalah para stand up komedian. Stand up komedian itu tampil, tiketnya sold out cepet banget, war tiket bahkan. Ketika bikin film, filmnya menjadi rekor. Contoh filmnya apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Yang sebelumnya ada agak lain. Nah, itu film-film yang sekarang sampai semua sineas kalau pengen filmnya laris, mereka harus masukin unsur komik ke dalam filmnya. Jadi kalau mau relevan zaman ini, dai itu harus lebih keren dari komik. Biar komik kan stand up komedi. Kalau dai sit down komedi gitu. Sambil duduk gitu. Maka ini yang kemudian harus menjadi salah satu hal yang memacu semangat kita tadi untuk selalu relate, untuk selalu relevan. Tidak boleh dakwah kok ketinggalan zaman. Dakwah terlalu keren untuk mati gaya di depan perkembangan zaman. Maka innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Jiwanya selalu muda. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk tadabburi setiap Jumat. Stay relevan, stay relate dengan zaman untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Amanu bi rabbihim, kunci kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah bahwasanya anak-anak muda ini keunggulannya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi titik pembeda. Mungkin membedakan Musa dengan para tukang sihir, membedakan Isa dengan para tabib, membedakan Rasulullah Muhammad SAW dengan para penyair. Amanu bi rabbihim, mereka memiliki iman, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala janjinya. Mereka punya iman itu. Iman seperti yang ditanamkan Syekh Syamsuddin kepada
Syahzade Muhammad bin Murad, pangeran kecil Muhammad bin Murad, ayahnya seorang Sultan Utsmani. Pangeran Muhammad kecil sering digandeng oleh ayah dan gurunya ke atas bukit-bukit di Bursa, memandang ke arah seberang, melihat benteng Konstantinopel yang membentang dengan kokoh, tidak pernah tertembus selama 1500 tahun benteng-benteng itu. Tapi amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah, percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuftahannal Konstantiniyah, kalian pasti akan melakukan futuhat ke Konstantinopel, membebaskan Konstantinopel, memerdekakan Konstantinopel. Amanu bi rabbihim. Iman itu pula sudah menggerakkan kaum muslimin sejak abad pertama Hijriyah untuk berjihad membebaskan Konstantinopel, sampai Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan rumahnya di Madinah sebagai tempat peristirahat sementara Nabi ketika hijrah, maka gugurnya di dalam benteng kota Konstantinopel dalam upaya mewujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murad dan Aksyamsuddin meyakinkan pangeran kecil ini, wahai anakku, kau dengar pujian Rasulullah tentang orang yang membebaskan kota itu? La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Nah, Rasulullah mengatakan, kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pasukan pembebasan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertai panglima yang membebaskan kota itu. Ketika ini dinyalakan sebagai iman di dalam dadanya, maka tidak ada yang menghiasi hari-harinya kecuali persiapan. Setiap hari dia memikirkan apa yang bisa digunakan untuk menembus benteng yang selama 1500 tahun tidak tertembus itu. Maka sejak masih pangeran, belum menjadi sultan, dia belajar berbagai risalah tentang senjata api. Dia mendatangkan ahli dari Bulgaristan dan Hungaristan tentang bagaimana membuat meriam. Pada masa itu, meriam-meriam yang dipelajari dari Tiongkok dan juga Persia masih dimensinya kecil-kecil dan jarak tembaknya sangat pendek. Bagaimana kemudian mendesain sebuah meriam yang bisa melontarkan satu peluru besi yang bisa menghancurkan dinding benteng Konstantinopel. Karena itulah dia sangat tekun, bukan hanya belajar Al-Quran. Sultan ini, pangeran ini, sang calon sultan ini sangat menekuni matematika dan melakukan perhitungan-perhitungan tentang ledakan, perhitungan-perhitungan tentang sudut tembakan, perhitungan-perhitungan tentang beban dan daya tembus terhadap dinding benteng. Dan dia sampai pada kesimpulan perhitungan ukuran meriam yang harus disiapkan untuk pembebasan Konstantinopel adalah ukuran yang luar biasa besar yang belum pernah dibuat di muka bumi. Dengan ukuran peluru untuk ditembakkan juga harus sangat besar, tetapi dengan satu desain yang membuat peluru sebesar itu bisa dilontarkan dari seberang selat
menuju ke dinding benteng yang ada di seberang selatnya. Amanu bi rabbihim. Keimanan itu mendorong untuk melakukan, menginspirasi untuk kemudian bekerja keras mewujudkan apa-apa yang menjadi sebuah nubuat imani. Amanu bi rabbihim. Keimanan yang sama yang membuat seorang ulama besar di tahun 1097 setelah menunaikan haji, dia melakukan i'tikaf di Masjidil Aqsa dan mendapatkan satu firasat dari Allah Subhanahu wa taala yang segera dia sampaikan dalam khutbahnya. Tidak lama lagi kita umat Islam tidak akan bisa berziarah ke Masjidil Aqsa yang mulia ini. Semua orang mencemoohnya. Semua orang mengatakan padanya, bagaimana mungkin Anda mengatakan demikian sementara Daulah Abbasiyah kita masih jaya. Pasukannya ada di berbagai penjuru. Kota Baghdad masih berbenteng 7 lapis. Puncak tertinggi kota Baghdad masih bisa dipakai khalifah untuk berbincang-bincang dengan awan yang berarak lewat. Bagaimana bisa kita kehilangan Masjidil Aqsa? Tidak. Orang-orang itu tidak tahu bahwa ketika ulama ini berkhutbah sambil meneteskan air mata, namanya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, maka pasukan salib pertama yang dipimpin Godfrey de Bouillon sudah berangkat dari Perancis menuju ke Tanah Suci Yerusalem. Dan pada tahun 1099, 2 tahun setelah khutbah dari Imam Al-Ghazali di Masjidil Aqsa, kota itu jatuh ke tangan pasukan salib. Banjir darah terjadi, lutut tergenang oleh darah. 80.000 kaum muslimin dibantai di dalam kota. Bahkan juga 40.000 orang Yahudi dan juga Kristen Ortodoks, semua tak luput dari pembantaian itu. Ketika berita jatuhnya Yerusalem, jatuhnya Baitul Maqdis dilaporkan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yang melapor datang dengan baju besi berlumuran darah, dengan kelelahan tiada tara, ambruk di depan Khalifah, melaporkan jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan pasukan salib dan terjadinya pembantaian puluhan ribu nyawa. Khalifah berkata, orang ini tidak tahu tata krama, dia mengganggu kesenanganku bermain burung elang. Separah itu ketidakpedulian, separah itu sikap para pemimpin saat itu yang ditangisi oleh Imam Al-Ghazali sejak 2 tahun sebelumnya. Di tahun 1101, Al-Ghazali kembali berkeliling ke kota-kota kaum muslimin. Dari Makkah ke Madinah, ke Kairo, ke Damaskus, ke Aleppo, ke Homs. Dia berkhutbah untuk menyadarkan umat, ayo kita bangkit, kita rebut kembali Baitul Maqdis. Jawaban umat dulu ketika dia mengatakan kita akan kehilangan Baitul Maqdis, orang-orang mengatakan gak mungkin. Sekarang ketika dia mengajak untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis, orang-orang juga berkata, gak mungkin. Kita tidak akan bisa melawan pasukan yang memang dikirim Allah untuk menghukum kejahatan kita. Kejahatan para pemimpin kita. Tahun itu pula Al-Ghazali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pulang kembali ke kota kelahirannya di Tus. Dia merasa umat memang sedang sakit. Sekeras apapun dia memanggil umat untuk bangkit, raganya umat tidak akan mampu bangkit karena jiwanya telah begitu lapuk. Maka untuk menghidupkan jiwa umat, Al-Ghazali menulis satu kitab. Diberi judul kitab itu Ihya Ulumuddin. Yang dia sorot di situ perpecahan antar ulama, saling mengkafirkan dan membid'ahkan yang terjadi.
antara golongan Asy'ariyah dengan Athariyah, antara golongan Syafi'iyah dengan Hanabilah, yang kemudian sangat-sangat tajam pada zamannya. Kitab itu, Ihya Ulumuddin, kemudian menjadi magnum opus beliau yang dikomentari Imam Ad-Dahabi. Seandainya bukan karena ilmu mustalahil hadis, Ihya adalah kitab yang terbaik setelah Al-Quranul Karim. Kitab itu menyebar di kalangan para ulama, dikaji oleh para ulama. Lalu Allah menakdirkan satu ulama yang berbeda madhab dengan beliau, namanya Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, yang bermadhab Hambali, sedangkan Al-Ghazali bermadhab Syafi'i, mengatakan kepada murid-muridnya di Madrasah Hanabilah, semua kita wajib mempelajari kitab ini. Lalu Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali sebagai kurikulum baku untuk madrasah-madrasah jejaring madrasah Jailaniyah di seluruh wilayah Islam pada saat itu. Dari pendidikan di madrasah Jailaniyah yang menggunakan kurikulum Ihya Ulumuddin inilah kemudian lahir generasi Al-Hafidh Ibnu Asakir, Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki, Asaduddin Syirkuh, dan para pemuka lain yang akan menjadi tulang punggung pembebasan Baitul Maqdis di generasi awal, yang nanti akan disempurnakan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bin Najmuddin Ayyub. Kita kadang-kadang melihat misalnya pembebasan Baitul Maqdis dari pasukan salib itu hanya dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dari kisah ini yang dituturkan oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani dalam kitab beliau Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds, kita tahu proses pembebasan itu dimulai dengan amanu bi rabbihim, orang yang beriman kepada Allah. Dimulai dari Imam Al-Ghazali menulis kitab, diteruskan Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan kitab itu sebagai sarana tarbiyah utama. Lahir generasi-generasi yang kemudian siap membebaskan Baitul Maqdis. Amanu bi rabbihim, karena kalau amanu bi rabbihim wazidnahum huda, maka akan kami tunjukkan kepada mereka hidayah untuk berkiprah lebih luas, untuk berjuang lebih banyak, untuk berkontribusi lebih dahsyat. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda, maka mereka diberi hidayah oleh Allah, kesempatan oleh Allah, pintu-pintu oleh Allah untuk mendharma baktikan dirinya lebih tinggi. Ada seorang pemuda, putra seorang pangeran besar dari Daulah Bani Umayyah. Ayah pemuda ini namanya Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam Al-Qurashi Al-Umawi. Karena yang menjadi khalifah di Damaskus adalah abangnya yang bernama Abdul Malik bin Marwan, keluarga Abdul Aziz supaya tidak menjadi ancaman bagi kekuasaan diberi tempat di Mesir yang jauh. Putranya lahir di Mesir, diberi nama Umar, mengikuti nama kakek buyutnya dari jalur ibunya. Ibu anak ini bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Asim lahir dari pernikahan antara Asim bin Umar dengan gadis penjual susu yang jujur, yang malam-malam dipergoki oleh khalifah, tidak mau mencampur susu dengan air seperti perintah ibunya. Jadi malam-malam Sayyidina Umar bin Khattab sedang meronda di kota Madinah, dia dengar ada percakapan dari sebuah rumah. Ibunya mengatakan kepada anaknya, "Nak, campurlah susu itu dengan air supaya untung kita banyak. Orang-orang lain juga melakukan itu." Sang anak mengatakan, "Tidak, Bunda. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air. Aku tetap akan berjualan susu murni ini meskipun harganya jadi lebih mahal dan untungku lebih sedikit."
Nak, kata ibunya, Amirul Mukminin tidak akan tahu, nak. Sebenarnya Amirul Mukminin tahu karena dia nguping di depan pintu. Tapi anak itu mengatakan, Bu, mungkin Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Rabbnya Amirul Mukminin pasti tahu. Sayyidina Umar segera menandai pintu depan rumah itu dengan kapur. Kemudian pergi melanjutkan rondanya. Pagi hari dia panggil anaknya yang belum menikah, namanya Asim bin Umar. Asim, datangi rumah ini, di arah ini, masuki rumah yang ada tanda kapurnya, lamar anak gadis yang ada di situ untuk menjadi istrimu, karena itu wanita salihah. Menikah, dari pernikahan itu lahirlah seorang perempuan namanya Ummu Asim binti Asim. Ummu Asim binti Asim ini dinikahi karena kecerdasannya, kecantikannya, karena kehebatannya, dinikahi oleh pangeran Bani Umayyah yang namanya Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tinggal di Mesir, tapi tak lama kemudian ayahandanya wafat sehingga dia menjadi anak yatim. Ketika menjadi anak yatim di Mesir, dia merasa tidak berguna. Mesir begitu jauh dari Damaskus, pusat kekuasaan, dan jauh dari Makkah ataupun Madinah sebagai pusat syiar Islam. Maka dia berdoa kepada Allah di Mesir, ya Allah, jadikan aku bisa berkhidmah kepada Rasulmu SAW di Madinah, dan menjadi orang yang bisa belajar ilmu dari para ulama di Madinah. Maka atas pertolongan Allah, salah seorang pamannya yang merupakan satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Kalau di Tiongkok ada 7 pendekar butong, kalau di zaman itu di Madinah ada 7 fuqaha Madinah. Salah satu 7 fuqaha Madinah ini adalah pamannya Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibu. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, memang cerita yang bagus itu kalau ada nama ini gitu. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab menulis surat kepada khalifah memohon agar anak yatim ini diperwalikan kepadanya, didatangkan ke Madinah untuk belajar. Maka doanya dikabulkan. Dia pun dipindah dari Kairo ke Madinah. Di Madinah di bawah bimbingan paman dan gurunya Salim bin Abdullah bin Umar, dia belajar kepada ulama-ulama lain, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan lain sebagainya yang banyak sekali pada masa itu. Kharijah bin Zaid bin Thabit, yang kita masih kenal nama bapaknya yang juga ulama, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kemudian ada Sa'id ibn al-Musayyib dan ulama-ulama lain. Menyerap ilmu para fuqaha Madinah, tumbuh menjadi pemuda yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang masih tersisa pada saat itu, kemudian berkomentar, anak ini belajar dengan sangat tekun, sampai-sampai aku belum pernah melihat orang yang sholatnya lebih mirip Rasulullah SAW daripada anak ini. Maka Umar bin Abdul Aziz menyaksikan bagaimana di kota Madinah sering terjadi ketakutan, ancaman, karena kadang-kadang para ulama di Madinah bersuara kritis terhadap pemerintah. Maka di Raudhah Asy-Syarifah di sisi makam Nabi SAW, Umar bin Abdul Aziz berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menjadi wasilah ketentraman bagi kota Madinah ini. Ternyata Allah bukakan jalan keluar. Khalifah Abdul Malik bin Marwan karena mendengar berbagai kabar yang sangat harum tentang keponakan sekaligus anak saudaranya ini, langsung menyatakan surat perintah bawa orang yang namanya Umar bin Abdul Aziz, keponakanku itu ke sini, akan aku nikahkan dengan putriku Fatimah binti Abdul Malik. Pada zaman itu Fatimah binti Abdul Malik
incaran semua pangeran dan pemuda. Tetapi ayahnya atas petunjuk Allah memilih menantu dari keponakannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah menikah, karena sudah menjadi keluarga khalifah, dia diberikan jabatan pertama, yaitu menjadi wali kota Madinah. Maka dia bisa mewujudkan apa yang dia mohon di Raudhah Asy-Syarifah, yaitu menjadi wasilah ketentraman di kota Madinah. Dia kumpulkan para ulama, bermajelis bersama mereka. Dia tampung berbagai macam usulan dan kritik-kritik mereka, para ulama, untuk disampaikan kepada khalifah dengan hati-hati agar tidak memancing kemarahan khalifah. Dijembatani antara para ulama ini dengan kekuasaan, sehingga kota Madinah di bawah pengaturan Umar bin Abdul Aziz kian tentram. Karena prestasinya, jabatannya dinaikkan menjadi gubernur Madinah Raya, menguasai Madinah dan beberapa kota-kota yang ada di sekitarnya. Pada saat itulah ketika mertuanya wafat, maka ada satu gubernur yang berkuasa dengan sangat luar biasa, sewenang-wenang, dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas di Irak, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka kepada khalifah sekarang yang adalah kakak iparnya, namanya Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz mengirim petisi. Saya tidak ridha orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf itu melewati wilayah kekuasaan saya ketika dia berangkat haji atau umroh. Suruh muter, gak boleh lewat Madinah. Madinah tidak suci diinjak oleh seorang yang tangannya berlumuran darah dari para sahabat dan bahkan para tabi'in, ulama-ulama besar. Karena zalimnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi nggak boleh. Sejak itu Umar bin Abdul Aziz diawasi melekat, dan kemudian sebagai gubernur kekuasaannya semakin dikurangi. Sampai pada masanya Al-Walid bin Abdul Malik atas desakan petisi dari gubernur-gubernur lain yang satu kroni, ada Al-Hajjaj bin Yusuf di Irak, ada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi di Yaman, ada Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Tiga-tiganya mengajukan petisi supaya Umar bin Abdul Aziz dipecat dari jabatan sebagai gubernur karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan gubernur-gubernur yang lain. Gubernur yang lain dolim semua, pantesan gitu. Maka Umar bin Abdul Aziz ditarik ke Damaskus. Beliau menangis ketika keluar dari kota Madinah karena berpisah dengan Rasulullah SAW, dan beliau takut termasuk orang yang dikeluarkan, terseleksi oleh Madinah. Kembali menjadi pangeran di kota Damaskus tanpa jabatan. Sampai kemudian Hajjaj mati. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf mati, orang-orang bertakziah kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz tidak mengucapkan bela sungkawa. Lalu Al-Walid tegur, kamu kok tidak mengucapkan bela sungkawa kepadaku atas kematian Hajjaj? Kata Umar bin Abdul Aziz, lu gimana sih? Katanya Hajjaj kita anggap keluarga. Lo harusnya aku ini dapat ucapan bela sungkawa, bukan mengucapkan bela sungkawa. Gimana sih? Padahal ketika Al-Hajjaj mati, Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Basri sujud syukur. Ya Allah, telah rehat bumi ini dari orang sejahat dia. Tapi setelah itu Umar bin Abdul Aziz itu mimpi. Mimpi, dalam mimpinya melihat Al-Hajjaj bin Yusuf dikisos oleh Allah sebanyak pembunuhan yang dia lakukan, yaitu 200.000 pembunuhan. Kemudian khusus untuk Sa'id bin Jubair, ulama besar murid kesayangan Ibnu Abbas, yang dibunuhnya 40 hari sebelum mati, itu satu orang itu Al-Hajjaj dikisos 40 kali. Untuk satu Sa'id bin Jubair yang setara dengan 40 mukmin utama. Ternyata sesudah itu, dalam mimpinya Umar bin Abdul Aziz, Al-Hajjaj itu lalu dosanya diampuni sama Allah. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz itu bangun dengan berseri-seri, mengatakan, aku bahagia sekali. Kenapa? Wong orang kaya Hajjaj saja ternyata nanti dapat ampunan. Insya Allah
umat Islam semuanya nanti dapat ampunan. Karena orang kayak Hajjaj bin Yusuf saja dapat ampunan. Dan memang Hajjaj itu alim, faqih, tapi zalim, kejam. Lucunya, kata-katanya sebelum meninggal tahu nggak? Kata-katanya sebelum meninggal itu begini, ya Allah, orang-orang itu berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Mereka mengatakan engkau tidak akan mengampuniku ya Allah. Sedangkan aku selalu berprasangka baik kepadamu ya Allah. Engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Lalu mati. Coba bayangkan gitu ya. Ada orang sejahat itu tapi menjaga husnudzon kepada Allah. Lanjut tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Al-Walid meninggal dunia, ganti yang berkuasa adiknya, namanya Sulaiman. Ketika Sulaiman berkuasa, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi penasihat khalifah. Kesempatan luar biasa digunakan untuk menasihati khalifah tentang raddul madzalim, mengembalikan hak-hak yang diambil secara zalim, untuk memecat pejabat-pejabat yang zalim, ganti dengan pejabat-pejabat yang soleh dan adil, dan berbagai nasihat yang lain. Prakteknya selama beberapa tahun menjadi penasihat khalifah, nasihat Umar bin Abdul Aziz yang dijalankan hanya 50% oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Umar bin Abdul Aziz berdoa lagi, ya Allah, bagaimana caranya supaya semua nasihatku ini bisa ditunaikan oleh khalifah ya Allah. Bukakanlah pintu pertolonganmu. Ternyata cara Allah membuka pintu pertolongan supaya semua nasihatnya Umar bin Abdul Aziz bisa dilaksanakan adalah dengan wafatnya Sulaiman, sedangkan putra-putranya masih kecil, dia kebingungan milih pengganti, maka dinasihati seorang ulama namanya Raja' bin Haywah, kalau Amirul Mukminin ingin hisabnya di akhirat ringan, tunjuklah seorang yang soleh dan adil untuk jadi khalifah berikutnya. Tanya, siapa? Umar. Umar? Iya. Tapi gimana kalau aku nanti nunjuk Umar, adik-adikku pasti memberontak. Dia masih punya 2 adik yang berambisi jadi khalifah. Yang satu namanya Hisham bin Abdul Malik, yang satu namanya Yazid bin Abdul Malik. Gimana ya caranya supaya mereka tidak memberontak? Usulnya Raja', ya sudah Anda tulis begini, yang menggantikan aku sebagai khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar wafat digantikan oleh Yazid, kalau Yazid wafat digantikan oleh Hisham, gitu aja. Jadi pengganti Anda langsung 3 nanti. Ya sudah. Dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz kemudian menjadi khalifah kaum muslimin. Dalam 2,5 tahun dia mengembalikan berbagai hak yang diambil secara zalim dari rakyat. Dia memecat dan menghukum pejabat-pejabat yang zalim, termasuk Muhammad bin Yusuf dan juga Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Itu hari pertama Umar jadi khalifah dikirimi surat. Kalau surat ini sampai kepadamu, ikat dirimu sendiri dengan rantai, lalu jalanlah kaki ke sini dengan dikawal oleh 2 orang dengan bekal sekedarnya untuk menghadap aku di Damaskus. Khalifah-khalifah sebelumnya nggak berani menindak gubernur-gubernur jahat ini. Tapi hari pertama Umar bin Abdul Aziz, dia lakukan itu. Raddul madzalim, zakat ditunaikan sebesar-besarnya. Sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Semua orang punya harga diri tinggi, tidak ingin jadi mustahiq. Semua pengen jadi muzaki. Bahkan berkahnya meluas sampai kemudian ketika domba-domba itu tidak dimangsa oleh serigala. Serigala itu nggak mau memangsa domba. Bahkan serigala bertindak sebagai anjing gembala, menjaga kambing. Sehingga ketika satu hari ada seekor serigala menerkam satu anak domba, penggembalanya itu nangis terseduh-seduh. Temannya tanya, alah cuma anak kambing 1 kok kamu tangisi? Orang itu menjawab, bukan kambing yang aku tangisi, yang aku tangisi khalifah. Kemarin tidak ada serigala memangsa domba. Kok hari ini tiba-tiba serigala memangsa domba?
Kemarin ada pemimpin yang adil sehingga berkah terasa di seluruh bumi. Hari ini pasti dia sudah wafat. Dan betul hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi wazidnahum huda. Terakhir, anak muda itu warabatna ala qulubihim, dirobitoh, diikat hati mereka. Namanya anak muda harus gampang bersinergi, gampang berkolaborasi. Hari ini tidak ada satu orang superhuman yang bisa menyelamatkan Indonesia. Semua harus berkolaborasi. Hari ini tidak ada satu superwoman yang bisa mengurusi semua masalah perempuan. Semua harus berkolaborasi. Hari ini tidak ada satu orang yang punya kemampuan super untuk menyelesaikan masalah para pemuda. Semua harus berkolaborasi. Itu inti. Terakhir, itqamu faqalu, maka lalu dengan modal ini tadi kita bisa tegak berdiri, menyatakan Islam, menyatakan sikap, take action untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Anak-anak muda ini harus cerdas membidik masalah dan solusi. Sahabat saya Dr. Gamal Albin Said di Malang melihat ada dua masalah di kampungnya. Masalah pertama, sampah. Sampah di mana-mana tidak terkelola dengan baik, produksinya makin banyak. Yang kedua, layanan kesehatan. Orang-orang miskin tidak mampu mengakses layanan kesehatan. Ada dua masalah disatukan menjadi solusi, yaitu asuransi kesehatan berbasis sampah. Orang-orang ngelola sampahnya dipilah, nanti akan dijadikan sebagai benda daur ulang, dari situ mendapatkan jaminan untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Setornya sampah, dapatnya jaminan kesehatan. Contoh. Terima kasih, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dimurkan dengan takbir, takbir, takbir. Oke, terima kasih kepada Ustaz Salim Abdullah sudah memberikan sangat-sangat luar biasa sekali materi siang hari ini. Alhamdulillah, yang awalnya panas jadi hujan, Ustaz. Mungkin berkah juga, Ustaz. Insya Allah. Selanjutnya kita ada dua pertanyaan dari panitia, dari Ikhwan 1, dari Akhwat 1. Silakan yang ingin bertanya terlebih dahulu. Satu orang, Akhwat. Ikhwan ada? Lagi nunggu. Silakan Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Apa mau tanya Ustaz? Siap. Kalau dari kita lihat Ustaz, kenapa sih sebenarnya ibu pertanyaan kan dari tadi yang udah sama banyak juga. Berdiri aja, berdiri aja. Ustaz, kenapa berdiri aja? Khalifah saat ini juga setelah dan lain-lain. Kenapa